Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran pada Jumat kemarin. Akibat hantaman cukup keras, kaca hancur berantakan. Noval Andrian, salah seorang pekerja restoran, menuturkan kejadiannya bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi daya baterai mobilnya, namun justru ditabrak mobil lainnya. Sopir taksi pun keluar ruang kemudi tanpa mematikan mesin mobil untuk menghampiri pengemudi yang menabraknya. Namun tak disangka, mobil melaju mundur sendiri. Jadi memang dari depan dulu, bukan sopir itu mundur, memang posisinya nggak ada drivernya sih gitu. Jadi terjun bebas aja dia belakang tuh kan. Nah, posisinya gitu aja sih. Jadi untuk sampai saat ini kebetulan kita udah mediasi juga sama yang bersangkutan ya, sama drivernya, dia mau tanggung jawab terkait masalah kejadian yang ini. Sehari-hari terdapat puluhan taksi listrik yang mengisi daya di bagian belakang restoran. Atas kejadian ini, sopir taksi bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari kelalaiannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa Sindo Today, kita awalin informasi ditinggal pemiliknya pergi ke masjid. Sebuah rumah di Blora hangus terbakar. Di Sidoarjo, warga dan karyawan berupaya memadamkan kebakaran yang hanguskan gudang pengeringan kopra. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Dukuh Bangeran, Desa Kamulan, Blora, Jawa Tengah, Jumat malam. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah beserta isinya. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berjibaku padamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya ke masjid. Kebakaran juga melanda sebuah gudang pengeringan kopra di kawasan pemukiman padat penduduk di Desa Kalijaten, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga dan karyawan gudang berjibaku padamkan api dengan alat seadanya. Api padam 2,5 jam kemudian setelah petugas kerahkan 3 unit damkar ke lokasi. Menurut saksi, api pertama muncul dari oven pengeringan kopra. Namun penyebab kebakaran masih diselidiki. Sementara akibat korsleting listrik, sebuah gudang sembako di Jalan Dharma Wangsa, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, hangus terbakar. 9 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman. Banyaknya kepulan asap membuat seorang petugas damkar mengalami sesak nafas. Tak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ditinggal penghuni sebuah rumah mewah di Kabupaten Sinjunjung, Sumatera Barat, ludes terbakar. Kerugian akibat peristiwa tersebut mencapai miliaran rupiah. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah berlantai 2 di Nagari Koto Baru, Kecamatan Ampe Nagari, Kabupaten Sinjunjung, Sumatera Barat pada Sabtu malam. Besarnya kobaran api membuat sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Hingga Sabtu malam, polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik dari lantai 2 rumah. Sudah terjadi kebakaran ya di Jorong Kota Panjang, sama mantan Pak Jorong ya, Pak Zul. Jadi penyebabnya sekarang lagi kita selidiki ya, kita belum tahu pasti. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Sinjunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik makanan di Tulung Agung, Jawa Timur terbakar akibat tumpahan minyak di dekat tungku penggorengan. Sementara di lokasi yang tidak jauh, sebuah rumah warga hangus terbakar akibat pemilik rumah lupa matikan kompor saat meninggalkan rumah. Habis sangke ini kebakar.
Siapa? Ayo, sebelah kanan kiri, sik. Sebuah pabrik makanan di Desa Tapan, Kecamatan Kedung Waru, Tulung Agung, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat tumpahan minyak di sekitar tungku penggorengan yang tersulut api saat karyawan sedang melakukan proses menggoreng. 1 mobil pemadam, 1 armada tangki suplai air, dan 1 kendaraan rescue dari pemadam kebakaran Kabupaten Tulung Agung dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 40 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Tulung Agung. Sebuah rumah milik seorang lansia berusia 71 tahun terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami syok dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Desa Ngebong, Kecamatan Pakel terjadi kebakaran. Objek yang terbakar sebuah rumah di sisi sampingnya atau dapur untuk tempat memasak. Petugas mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat memasak dan memastikan sumber api mati sebelum meninggalkan rumah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas. Pemirsa, awan panas berlangsung selama 19 menit 52 detik dengan jarak luncur 5.000 meter. Mengingat aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif dan masih berpotensi terjadi erupsi susulan. Bahkan BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada mengingat status Gunung Semeru saat ini berada di level 3 atau siaga. Untuk dampak sementara nihil, alhamdulillah nggak ada risiko. Utamanya ke jiwa juga nggak ada, ke penambang tidak ada, semua sudah berjalan dengan aman dan terkendali. Pemirsa, angin ribut mengamuk di wilayah Pangandaran, Jawa Barat membuat warga panik. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu siang kemarin, sejumlah rumah pun rusak dan fasilitas umum ikut terdampak. Angin ribut disertai hujan deras terjadi secara mendadak di Desa Mangunjaya, Pangandaran, Jawa Barat. Hembusan angin yang kuat membuat atap rumah warga terangkat dan berterbangan. Dua tiang listrik dilaporkan roboh, menyebabkan kabel semrawut dan membahayakan warga. Gardu listrik depan SMA juga mengalami rubuh. Depan SMA 1 Mangunjaya, gardu listrik yang baru ini total rubuh. Selain itu, 2 unit rumah warga juga dilaporkan rusak parah. 1 di antaranya ambruk. Luluh lantah, habis tidak bersisa depan SMA 1 Mangunjaya. Iya, akhirnya bangunan mengangkat bangunan yang ini menimpa bangunan sebelah. Itu karena angin biung itu lebih besar, yaitu mengantisipasinya kendalanya itu PLN, 2 tiang listrik putus patah, yang SMA dengan yang ujung itu parkiran. Pasca kejadian, relawan Tagana Pangandaran, warga, TNI, Polri, juga pemerintah desa langsung bergotong royong membersihkan puing-puing dan material bangunan. Warga juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, mengingat intensitas hujan dan angin kencang masih berpeluang terjadi di wilayah Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.